Salam damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Kristus. Bersyukur saya Pendeta Riseida Novlia Pasaribu. Saya melayani di Yayasan Panti Werdahana. Hari ini boleh menyapa saudara-saudara di dalam acara Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk hari yang baru, ketika Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu, bantu kami Tuhan agar kami boleh membuka hati dan pikiran kami, merenungkan firman Tuhan, sehingga hari yang boleh kami lalui sepanjang hari ini, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Kristus, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus, renungan pada hari ini saya ambil di dalam surat Filipi 4 ayat 4. Surat Filipi 4 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tema yang mau saya ajak untuk kita renungkan bersama adalah bersukacita senantiasa. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani pasti selalu diisi dengan suka duka, sehat sakit, berhasil, gagal. Kondisi-kondisi itu ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak dapat terpisahkan. Ketika kita mengalami usaha yang lancar, studi anak-anak kita berhasil, kita juga mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, kita bisa bersukacita. Bahkan kita mudah sekali mengalami kegembiraan dalam hidup kita. Tapi bayangkan kalau hidup kita penuh dengan pergumulan, usaha kita bangkrut, keuangan keluarga kita tidak lancar, tidak sehat, sehari-hari kita hidup dalam pergumulan sakit penyakit, kita melihat bagaimana anak-anak kita jatuh bangun dalam menjalani studi mereka. Atau ada anak-anak kita juga yang sulit mendapatkan pekerjaan. Tentu kondisi itu juga sulit membuat kita bersukacita, bukan? Nah, ibu bapak saudara sahabat Kristus, firman yang kita baca hari ini adalah ajakan dari Rasul Paulus. Ia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ibu bapak, yang menarik dari yang dikatakan oleh Paulus adalah ketika Paulus menyampaikan ajakan kepada setiap kita yang boleh membaca firman Tuhan hari ini untuk bersukacita, justru kondisi Paulus pada saat itu dalam kondisi terpuruk. Ia berada dalam penjara yang gelap, ia sendirian, ia mengalami kesesakan. Kondisi seperti itu sebenarnya sulit bagi dia untuk bersukacita. Tetapi Rasul Paulus mengalami sukacita itu. Di dalam pergumulan yang berat, Rasul Paulus mengalami sukacita itu. Dan ajakan ini diserukan untuk teman-temannya. Kalau kita perhatikan di 2 ayat sebelumnya ada beberapa nama di sana di mana ia memberikan nasihat kepada teman-temannya untuk boleh mengalami sukacita yang besar dalam setiap kehidupan dan pelayanan yang mereka kerjakan. Tentu saja itu berangkat dari pengalaman hidup Rasul Paulus yang tadi saya gambarkan. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi sulit dalam pergumulan yang berat menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk hidup di dalam sukacita. Mengapa Paulus mengajak kita untuk bersukacita? Sukacita yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah sebuah keyakinan
bahwa dalam kondisi apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Ketika kita mengalami kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kita meyakini bahwa itu datangnya dari Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mengalami kegagalan, kehilangan, kesedihan, dan air mata, Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan kita. Inilah yang membuat Rasul Paulus meyakini bahwa Kristus yang ia imani adalah Kristus yang dekat dan ia mengalami sukacita itu. Sahabat Kristus, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita bisa mengalami sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Hidup kita dituntun oleh Tuhan. Hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Tidak sedikit pun Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk menolong kita, mengangkat kita, sehingga kita mengalami kehidupan yang baik. Bahkan kita dapat melalui pergumulan-pergumulan yang berat itu juga dengan baik. Disinilah letak sukacita kita itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Karenanya Rasul Paulus mengajak kita bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Keyakinan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah yang membuat Rasul Paulus mengalami sukacita. Demikian juga dengan kita, saudara. Sekalipun hidup yang kita lalui bukan hidup yang mudah, penuh dengan tantangan, rintangan, hambatan, masalah dan pergumulan, ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menyediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan kita. Inilah letak sukacita kita itu. Sahabat Kristus, marilah kita jalani hidup kita dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Apa yang dirancang oleh Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ia merancangkan keselamatan, ia merancangkan sejahtera bagi setiap umat percaya, anak-anak yang dikasihinya. Kiranya sukacita boleh kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita, apapun kondisinya. Dan yakinlah, ketika kita mampu mengalami sukacita, sekalipun kehidupan yang kita jalani tidak mudah, kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika Engkau senantiasa mau berjalan bersama dengan kami. Ketika Engkau selalu memegang tangan kami dan menopang hidup kami. Kami menyadari bahwa hidup yang kami lalui bukan hidup yang gampang dan mudah. Seringkali kami menemukan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Tetapi kami tidak mau memilih untuk meratap diri. Kami mau memilih untuk bersukacita. Karena kondisi itu pun dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, apapun kondisi yang kami alami. Dan biarlah kami selalu mengimani dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat ketika kami senantiasa mengisi hari kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.